Upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terus digenjot, terutama dari sektor parkir yang selama ini dinilai belum optimal. DPRD Nganjuk kini tengah ngebut menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir sebagai dasar hukum baru untuk memperkuat sistem retribusi dan pengelolaan parkir. Selain fokus menuntaskan perda parkir untuk mendongkrak PAD, DPRD Nganjuk juga bergerak cepat menyelesaikan pembahasan peraturan daerah tentang APBD 2026. Kedua regulasi itu dikebut secara paralel karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penguatan pendapatan daerah serta kesiapan program pembangunan tahun depan. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyo menyampaikan bahwa percepatan pembahasan APBD 2026 harus dilakukan agar seluruh agenda pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Karena APBD adalah instrumen utama daerah, jika terlambat disahkan otomatis semua program ikut tertunda. Karena itu dalam pembahasan APBD, DPRD menyoroti beberapa poin strategis seperti optimalisasi pendapatan asli daerah, terutama dari sektor parkir, pajak daerah, dan retribusi layanan publik. Penataan ulang belanja prioritas agar lebih fokus pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar lebih transparan dan menghindari duplikasi program. Yang pertama bukan berarti ngebut, yang pertama ini kita harus tepat waktu. Terkait dengan perda yang harus nanti selesai tepat waktu, yaitu yang pertama perda APBD tahun 2026 yang kemarin kita tahu bahwa perda APBD itu kan 1 bulan sebelum tahun anggaran, yaitu akhir bulan November, itu sudah harus penandatangan bersama. Tapi sesuai dengan hasil MCP KPK yang sudah kita lakukan, yang dilakukan ini, maka kami yang dimaksud untuk akhir tahun sesuai dengan MCP KPK itu adalah nomor rek yang dikeluarkan oleh dari gubernur. Maka biasanya nomor rek itu kan keluar paling cepat antara seminggu sampai 2 minggu. Nah, kita estimasikan sekitar tanggal 23-24 ini sudah penandatangan bersama terkait dengan APBD tahun 2026. Sehingga bukan dipercepat, tapi memang kita sesuai dengan regulasi yang lainnya untuk pembahasan mungkin di komisi atau di pansus, karena ini yang lebih penting menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh Kabupaten Nganjuk. Ini yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan di MCP KPK itu. Yang lainnya tetap kita bahas
rapat-rapat komisi maupun pansus-pansus yang membahas tentang perda-perda yang sudah diberikan kepada pansus, baik pansus 1, 2 maupun pansus 3. Harapannya semuanya itu nanti tetap bisa berjalan normal dan tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan targetnya. Kalau untuk pembahasan perda parkir apa juga masuk dalam ini, Pak? Untuk pembahasan perda parkir setelah kami komunikasikan dengan teman pansus tadi, sekarang sudah masuk fasilitasi dari Kabagko. Setelah fasilitasi nanti dikirim ke gubernur untuk evaluasi. Dari evaluasi dikirim lagi kepada kami, dan kalau sudah fix nanti kita paripurnakan. Kalau paripurna itu sudah menjadi peraturan daerah dan siap untuk diundangkan, siap untuk dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk perdanya itu. Apa ada perubahan, Pak, dari perda sebelumnya untuk parkir, Pak? Secara detail terkait pasal-pasal, karena ini belum masuk ke kami, masih di pansus, ini saya yakin mesti ada penyesuaian dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Saya yakin karena sudah dilakukan kajian-kajian, hearing, dengar pendapat dan lain-lain, itu mengakomodir semua kepentingan. Saya meyakini ada banyak perubahan-perubahan, cuma secara detail, secara teknis ini belum masuk pada kami. Sebelum paripurna saya yakin nanti masuk kepada kami. Sudah disahkan, apa optimis ini mendongkrak pendapatan daerah dari parkir, Pak? Salah satunya motivasinya kan itu. Salah satunya motivasi dalam rangka perubahan-perubahan perda ini kan ya salah satunya bisa menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk. Yang kemudian sesuai dengan keinginan, aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, jalan tengah yang terbaik sehingga salah satunya memang bisa menambah pendapatan asli daerah itu. Salah satunya. Ketua Pansus Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Nganjuk Gondo Haryono menjelaskan bahwa penyusunan perda tersebut menjadi prioritas utama karena sektor parkir dipandang memiliki potensi besar untuk menambah PAD. Namun hingga kini, realisasinya masih jauh dari target. Hal ini dilakukan karena selama ini pendapatan parkir belum maksimal karena masih banyak titik parkir yang belum tertata, belum terdata, dan belum dikelola secara profesional. Dengan perda baru kami ingin penataannya lebih jelas, tegas, dan terukur. Perda ini disebut akan mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari penetapan zona parkir, tarif resmi, pola kerjasama dengan pihak ketiga. DPRD juga meminta agar pengelolaan parkir tepi jalan umum tidak lagi dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, mengingat banyaknya jukir yang memungut biaya tanpa penyetoran resmi ke kas daerah. Gondo Haryono menegaskan bahwa percepatan lahirnya perda ini sangat dibutuhkan agar kebocoran pendapatan dapat ditekan. Jika seluruh titik parkir terdata dan dibangun sistem pembayaran non-tunai, PAD dari sektor parkir bisa naik signifikan. DPRD menargetkan pembahasan internal dan harmonisasi regulasi rampung dalam waktu dekat dan akan disahkan dalam rapat paripurna.
Perda ini juga diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat terkait tarif parkir liar dan maraknya jukir tanpa identitas resmi. Pak, progresnya perda parkir di Nganjuk seperti apa? Jadi pembahasan terkait dengan Raperda Pansus 1 yang dibicarakan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Nganjuk sudah selesai dan sudah kita serahkan pada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti konsultasi di provinsi. Pak, untuk ada draft-draft yang dirubah atau ditambah atau gimana? Draft-draft yang dirubah ada beberapa pasal ini, sehingga nanti prinsipnya draft ini akan bisa membantu meningkatkan PAD Kabupaten Nganjuk, khususnya di bidang parkir. Nah, diantaranya adalah terkait dengan parkir off street. Kalau parkir yang on street itu kan sudah dijalankan oleh Dishub, itu oleh Dishub, sehingga ini yang off street. Misalnya kalau ada keramaian, ada tontonan, ini siapa yang menyelenggarakan parkir? Ini kan bebas, padahal itu menggunakan fasilitas pemerintah daerah. Nah, itu contohnya, sehingga itu harus sudah dimasukkan dalam perda penyelenggaraan parkir di Kabupaten Nganjuk. Contoh lagi di Prima Swalayan, ini sebenarnya siapa yang menangani? Kemudian juga di tempat-tempat RTH, itu di Taman Wilis, Tamannya Widi dan seterusnya, ini siapa yang menyelenggarakan? Sehingga kita harus bisa kerjasama dalam rangka meningkatkan PAD, termasuk di tempat-tempat rekreasi. Contoh di Jalur Tondo, ini parkir kan masih full pada pengelola. Pemerintah daerah hanya dapat persentase terkait dengan jual makanan, tapi parkir nol. Nah, ini contohnya beberapa perda yang dibahas kemarin dan sudah ditetapkan, dan itu semuanya akan dirembuk untuk pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran. Untuk dengan perda yang baru nanti apa optimis, Pak? Bisa mendongkrak pendapatan dari sektor parkir? Selama eksekutif bisa jalankan dan menegakkan perda ini, saya yakin bisa tingkatkan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan perparkiran. Sejauh ini apa sudah tercapai, Pak, targetnya, Pak, parkir? Kalau target parkir secara on street itu sudah, setahu saya, evaluasi saya sudah tercapai. Nah, maka dari itu dengan ditambahnya objek perparkiran ini, harapannya ya bisa meningkatkan untuk pendapatan hasil daerah. Dengan hadirnya perda parkir yang baru, pemerintah daerah optimistis PAD Nganjuk pada 2026 bisa meningkat sekaligus menghadirkan pelayanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan modern.